Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Faradina dengan NIM J1B019009 dari Prodi Teknik Pertanian Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jawaban dari tugas kedua, yaitu dengan tema berbagai sumber energi dan contoh penggunaannya. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui dapat digunakan untuk energi alternatif. Definisi energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan dan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Adapun beberapa sumber energi yang dapat diperbarui yaitu antara lain, pertama, matahari. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain, seperti panas dan listrik surya atau PLTS. Contoh penggunaannya itu sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Pembangkit listrik tenaga matahari adalah salah satu bentuk penggunaan sumber alternatif. Pembangkit listrik energi tenaga matahari menggunakan alat bernama panel surya untuk mengubah panas menjadi energi listrik. Yang kedua, angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah menjadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Contoh penggunaannya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin dapat membangkitkan listrik dengan menggunakan kincir angin. Hembusan angin memutar kincir yang kemudian memutar generator dan akhirnya menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Pembangkit listrik tenaga angin tidak menghasilkan emisi gas beracun dan juga ramah akan lingkungan. Yang ketiga, air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Contoh penggunaannya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air akan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sifat air itulah yang digunakan untuk memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Air sungai biasanya dibendung secara besar-besaran dan kemudian dilepaskan dengan debit tertentu untuk dapat menghasilkan listrik. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi berasal dari inti luar bumi yang terbentuk dari batuan cair panas yang disebut magma. Contoh penggunaannya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak, sumber bahan bakar, alat transportasi. Yang kedua, batu bara. Batu bara merupakan campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Dan produk-produk hasil sampingan batu bara antara lain seperti sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, plastik, dan fiber. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.